Allah, la ilaha illa huwa. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Lalu dikatakan Al-Hayyu, Hayyu. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Ini aja dulu satu. Yang disebut maha hidup berarti baginya tidak pernah tersentuh oleh kematian. Tidak ada unsur, tidak ada aspek yang bisa menghantarkan hakikatnya pada kematian. Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan, tak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Saya sudah seringkali mengeluhkan ya pola diskusi kita yang menurut saya kurang terarah gitu. Oke. Saya sudah memberikan contoh kalau kita bahas tentang Allah gitu ya. Mari kita selesaikan tentang Allah. Apa sih yang dipahami oleh teman-teman muslim tentang Allah? Kemudian saya juga menyampaikan tentang hal yang sama. Kemudian apa sih Allah itu? Kekuasaannya seperti apa? Iya. Kan begitu. Sehingga teman-teman dapat pemahaman kan? Oh, iya. Allah yang dipahami oleh Muslim seperti ini. Demikian juga apa yang dipahami oleh Kristen seperti itu. Siap. Nah, selesai itu kita lanjut pada step berikutnya. Kalau Bang Suma ingin bertanya, loh kenapa kok Allah mau jadi manusia? Itu soal yang tidak mungkin jika dibantah gitu. Enggak mungkin Allah yang maha besar tapi mau menjadi manusia. Kan iya, begitu. iya. Sebenarnya saya sudah sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau kita sudah jawab pada step kedua, baru kita masuk pada step ketiga. Saya dalam hal ini hanya bersikap defensif aja cuma. Kalau ingin bertanya kepada saya tentang itu, saya hanya memberikan jawaban aja. Nah, bisa saja jawaban saya itu tidak sesuai dengan Zuma. Kan begitu. Tetapi saya tidak suka ada ad hominem, ya, atau red herring, lari dari pembahasan. Kalau kita tidak lurus pada pembahasan, maka teman-teman, bahkan antara kita berdua sering terjadi miss kalau begitu. Silakan coba. Oke, baik. Jadi dalam pandangan Islam, siapakah Allah? Allah ini adalah pencipta langit dan bumi. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang membahas secara spesifik tentang Allah ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di situ diterangkan Allah, la ilaha illa huwa. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Lalu dikatakan Al-Hayyu, Qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Ini aja dulu satu. Yang disebut maha hidup berarti baginya tidak pernah tersentuh oleh kematian. Tidak ada unsur, tidak ada aspek yang bisa menghantarkan hakikatnya pada kematian. Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan, tak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Jadi yang disebut Allah, Tuhan yang maha hidup. Yang disebut maha hidup bukan hidup, tetapi maha hidup. Kalau hidup itu tataran level makhluk. Makhluk hidup. Tapi kalau Tuhan bukan hidup, tetapi maha hidup. Jadi tidak ada baginya kematian. Tidak ada baginya sesuatu yang lemah. Itu yang diajaran kami. Silakan. Maaf, tahan dulu. Ada panggilan sebentar. 1 menit. Ya. Lanjut dari narasinya. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Allah,
kita sedang berbicara tentang pencipta langit dan bumi. Kita tidak sedang membahas tentang makhluk. Jadi tak ada sedikit pun unsur makhluk yang melekat pada dirinya selain sifat pencipta. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Allah, dialah Tuhan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus kemudian mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, memberi apapun, memberi syafaat, manfaat di sisinya tanpa seizin Dia. Itulah Allah. Nah, sementara kalau Tuhannya teman kita itu, ya begitu Bang, silakan Bang. Silakan. Ya. Iya. Oke, sebelum saya lanjut ya, Siap. saya juga tidak mau cuma terlalu formal ya. Saya juga Siap. tidak mau sepenuhnya semua kehilangan jati diri dalam penyampaian karena saya mencoba membuat batasan gitu. Silakan hadir semua dengan sebagaimana Suma, tetapi hal-hal yang ad hominem ya, atau merasa lebih tahu dari yang orang lain atau menyerang pribadi ya, diredam sedikit biar enak gitu. Kalau Suma kehilangan karakternya di sini malah yang nggak jadi menarik, pengikut Suma juga malah akan penasaran dengan Suma seperti apa. Kan Suma pernah menyampaikan kepada saya, itulah karakter saya, it's okay ya. Tetapi yang sifatnya yang tidak ada manfaat dalam sebuah diskusi antara menyerang pribadi dan lari dari topik, saya pikir itu yang kita redam aja. Oke, tentang Allah. Nah, ada memang, saya garis ambil aja perbedaannya ya. Kalau menurut Bang Suma, sosok Allah itu, apakah dia goib? Karena saya mendengar kan, saya ingin dapatkan pemahaman dari Suma. Apakah dia goib, dan kalau dia goib seperti apa goibnya gitu loh. Kalau dia Allah itu dia disebut zat juga, seperti apa zatnya. Itu dulu ya. Jadi saya bertanya ke Suma ini ya, saya ingin mendapatkan pemahaman. Ya, oke, silakan Suma. Iya, jadi Allah itu al-batin. Jadi dia itu maha goib. Allah itu maha goib, bukan goib. Kalau goib itu lagi-lagi makhluk. Jadi pencipta langit dan bumi, ya, yang kami sebutkan Allah itu tidaklah kemudian memiliki sifat seperti makhluk, melainkan memiliki sifat yang hanya Dia yang punya. Sama seperti yang saya katakan, Dia maha goib. Artinya ketika dikatakan Dia maha goib, ya, artinya Dia tidak akan nampak hakikatnya, wujudnya oleh manusia di bumi ini. Tuh. Jadi tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa kemudian diserupakan dengannya. Itu Bang. Jadi pencipta langit dan bumi itu maha goib. Bukan goib. Kalau goib itu makhluk. Makhluk goib ya seperti malaikat. Kemudian seperti iblis. Itu goib. Tapi Allah itu maha goib. Silakan. Maaf semua ya, saya harus mendapatkan pemahaman yang lebih clear ya. Makanya saya akan tetap lanjut dalam pertanyaan tersebut ya. Jadi gini, tadi mengatakan kalau iblis atau malaikat juga disebut goib, betul tidak? Nah, Allah itu di atas daripada malaikat dan iblis. Makanya dia dikatakan maha goib. Oke? Dari yang goib-goib itu, yang mahanya itu adalah Allah. Seperti itu kan pemahamannya.
Iya, Allah itu maha al-ghaib, al-batin. Allah itu maha gaib. Itu kan yang Anda pertanyakan. Iya kan? Iya. Oh, iya, betul, betul. Maksudnya di sini kan cuma mencoba mengambil pemahaman mulai dari kan malaikat ya dan setan disebut goib. Iya, Nah, itu gaib. dari goib, dari yang goib itu, dari malaikat yang disebut goib, kemudian kita sudah mau diskusi formal ini. Ntar saya pikir tahan dulu itu semua. Jadi dari yang goib itu berarti di atas daripada malaikat dan setan itu Allah juga goib, tapi dia adalah maha goib, betul kan? Yes. Maha goib, Betul. lebih daripada Benar. sekedar malaikat dan juga. Iya. Nah, oke. Nah, saya ingin mencoba memahami kata goib dihubungkan dengan zat. Bagaimana, Suma? Iya. Silakan. Allah juga dikatakan zat kan? Iya. Zat dalam bahasa saya terima Arab. jadi. Ya. Zat dalam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Halo. Iya, suara saya kedengaran? Jadi, ada kedengaran nih. Maksud saya gini, Zat. Jadi kalau mau dihubungkan goib itu dan zat itu, menurut Suma zat dan goib itu kan berbeda atau sama? Iya, zat itu adalah esensi. Esensi atau hakikat, keadaan yang sesungguhnya dari Tuhan itu. Sedangkan goib atau al-goib itu adalah sifat. Sifat daripada Goib zat. adalah sifat. Saya catat ya Suma ya. Goib Ya. adalah sifat. Siap. Oke, terus lanjut. Ya, sedangkan zat itu adalah esensi. Esensi itu artinya hakikat daripada pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Itu sifat mutlak, maha gaib. Jadi kalau ada... Entar dulu Suma. Saya ada pertanyaan kritis gitu. Kalau tadi Bang Suma mengatakan goib adalah sifat, kan begitu. Zat itu adalah esensi. Nah, kenapa Suma kembali mengatakan bahwa sifat itu yang sudah disampaikan Suma ada sebut goib, terus kemudian dari zat itu adalah sebagai esensinya. Apa sih yang membedakan keduanya ini? Esensi Apakah goib itu adalah sifat dan esensi itu Allah esensi itu zat? Iya, iya. Zat itu adalah esensi daripada Allah. Hakikat Allah itu maha gaib. Paham nggak? Oke. Jadi hakikat Allah itu maha gaib. Ya. Bagaimana mau dikaitkan dengan zat itu, Suma? Loh, Seperti ada, kalau Suma menjelaskan begitu, sepertinya sama gitu dong. enggak dong. Jadi, loh, tadi kamu bilang esensi itu kemahagaibannya. Bedakan sifat dengan esensi. Oke. Esensi itu zat kan menurut Suma kan? Iya. Betul nggak? Iya. Goib itu kan sifat. Ya. Goib kan sifat. Nah, lanjut. Betul. Terus apa lagi? Zat itu esensi. Sedangkan al-ghaib itu adalah sifat yang melekat pada esensi tersebut. Oke. Nah sekarang esensi Allah itu yang Suma katakan sebagai zat, seperti apa itu esensi itu? Oh, nggak bisa. Yang zat itu. Tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan. Karena hakikat ini bukan makhluk. Hakikatnya. Ya, tapi keberadaannya sebagai zat itu kan pasti harus dijelaskan dong. Ya, keberadaannya Seperti apa Allah, zat Allah itu? Hakikat Allah itu. Kan begitu. hakikatnya Yang dikatakan goib dari sifat harus dibedakan dong ya. Karena Suma sendiri yang memberikan pembatasan itu. Goib adalah sifat, sementara zat itu adalah esensi atau hakikat Allah. Kan begitu? Iya. Harus ada batasan yang jelas dong. Esensi yang maha gaib itu tidak bisa kita uraikan kemudian wujudnya.
Yang goib aja Esensi nggak yang bisa. maha goib. Seperti roh. Roh ini makhluk. Tapi Anda nggak bisa kemudian membentuk seperti apa wujudnya. Seperti apa hakikatnya. Apalagi dia yang menciptakan roh. Yang maha goib. Yang goib aja Anda nggak bisa tunjukkan. Roh seperti apa wujudnya. Nggak bisa. Apalagi yang menciptakannya yang maha goib ini. Oke, Suma, saya tidak akan mengejar Anda, tapi begini ya. Di dalam narasi kamu yang terakhir, kamu mengatakan bahwa esensi Allah yang maha goib. Sementara saya minta Anda membedakan gitu dong. Kalau dia goib, tadi sudah kamu bilang sifat. Nah, kemudian kepada zat itu adalah esensi. Tetapi dalam narasi kamu terakhir, esensi Allah yang maha goib. Jadi sebenarnya apa dong? Kalau bicara beresensi kan berarti namanya esensi. Keberadaan sesungguhnya kan? Bagaimana keberadaan sesungguhnya? Cuma bawa kembali kepada sifat yang goib itu. Berarti semua tidak dapat membedakan dong. Nah itu narasi semua loh. Lah, tadi kamu bilang mau goib itu sifat. Sedangkan semua dengarkan. Tadi kan cuma memilah dua kata ini, ya. Goib dan zat. Semua menjelaskan dan sudah berkali-kali mengiyakan. Goib itu adalah sifat. Oke? Kemudian esensi adalah zat itu sendiri. Nah, dalam narasi terakhir, semua bilang bahwa esensi dari maha goibnya Allah, saya bingung untuk mendapatkan suatu pemahaman yang clear. Kalau semua pada akhirnya mengaitkan tentang esensi dan kemahagoiban Allah. Padahal saya mau ada batasan dong. Ya, apa yang disebut goib? Sudah jelaskan sifat. Apa yang disebut zat? Cuma bilang esensi. Tetapi esensi kemudian semua bawa kepada zat. Esensi Allah yang maha goib. Kan begitu. Oke, saya pikir saya rasa sudah sangat jelas. Jadi air, keberadaan air, salah satu sifat air itu adalah cair. Beda cair, beda air. Beda maha goib, beda zat. Jadi air ini adalah zat, sementara cair ini adalah sifat. Tetapi ketika kita berbicara mengenai sifat cair, maka kita sedang berbicara terkait dengan pribadi air. Jadi hakikat Allah, zatullah atau esensi Allah itu seperti apa esensinya? Maha goib, maha pencipta, maha perkasa, maha mulia, maha penyayang, maha pengasih. Itulah sifat yang meliputi daripada zatullah, hakikat Allah. Masa nggak bisa dipahami? Oke, kalau begitu saya coba gabung nah kalau begitu saya ikuti aja deh. Berarti zat itu adalah goib. Sifatnya begitu, kan? maha goib. Iya, kalau mengikuti narasi Suma, pendapat Suma, jadi saya katakan begini, kalau begitu saat itu adalah maha goib. Ya. Nah, hakikat pencipta langit dan bumi itu maha goib. Betul. Nah, jadi kalau begitu Suma, tolong narasi juga harus dapat membedakan gitu. Kegoiban Allah. Ya. Di situ adalah zat Allah. Ada esensi Allah di situ kan begitu semua bilang. Iya, kalau berbicara mengenai esensi Allah, zatullah, berarti berbicara mengenai keberadaan Allah itu seperti apa? Maha goib. Ya, pada akhirnya saya harus membawa kepada 99 sifat Allah. Iya. Saya pikir tidak perlu terlalu jauh ke situ lah. Dan saya tidak, yang penting saya sudah dapat pemahaman. Meskipun saya tidak mendapatkan batasan yang jelas, rumusan dari kata goib dan zat itu. Kalau semua itu adalah sama, kenapa mesti pakai kata goib dan zat? Jadinya begitu kan?
Kalau pada akhirnya semua mengatakan bahwa sifat itu adalah goib, itu adalah esensi. Ya, Kalau sifat air, itu adalah esensi. kalau air dengan cair sama enggak? Yang jelas air itu cair. Nah, enggak sama Nggak enggak? mungkin cair, nggak mungkin air itu kalau air beku, air jadi beku itu namanya es. Iya, saya tanya sama Kalau Abang air ini, cair, sama enggak antara air dengan cair? cair itu bisa macam-macam. Bisa bukan Nah, cuma air, itu bensin juga cair. makanya artinya Bensin berbeda. juga cair. Makanya berbeda. Antara air dengan cair itu berbeda. Jangan disama-samakan. Esensinya cair. Esensinya air. Esensinya kamu membahas kata cair. Esensi Makanya itu, saya katakan, esensi itu air. Yang cair ini sifat. Kadang sifatnya cair, kadang beku. Itu sifat. jadi gini Suma, ya, Apalagi? coba pahami konteksnya ya. Cair, saya tanya, bensin cair nggak? Cair, Air cair nggak? cair. Nah, air itu bisa diminum kalau direbus, betul nggak? Bisa, Apakah bensin yang cair itu bisa diminum? nggak bisa. Nah, Kenapa itu. larinya ke situ? Nah, ini kita Nah, berbicara dia kan cuma untuk membedakan Zuma, kenapa larinya ke situ? Karena kamu esensinya bicara cair. esensi cair itu bukan esensi, Pak. Cair itu Bentar dulu sifat. Zuma. Bukan. Esensi pembahasan itu kan tentang kata cair. Bukan, air itu esensi. Cair itu sifat. Oke, kalau begitu, kalau bicara sifat, makanya berbeda ya, kalau saya katakan. Iya, makanya Cairnya, tadi dengarkan ya. Kamu kan bicara air yang cair. Kan begitu dari kok awal. air yang cair. Air itu Tadi kamu bilang adalah air itu, esensi. air itu kan cair. Cair itu sifatnya, Pak. Esensinya air. Jangan disamakan, beda. Sama seperti Begini, kopi. Zuma. Aduh, jadinya gini lagi. Kopi itu adalah esensi. Pahit itu sifat. Sifat dari kopi itu pahit. Sifat dari gula itu manis. Jadi esensinya gula, sifatnya manis. Ya. Nah, itu beda antara esensi Allah. Allah itu adalah zatullah, itu jelas sifatnya adalah salah satunya maha gaib. Oke, berarti kita ada miss di sini ya. Miss kita karena kamu membawa pada air itu cair. Makanya saya bilang cair itu bukan cuma air. Cair juga bisa bensin. Kan begitu. Enggak. Jadi anak miss karena narasi semua sendiri. Maka saya menguji itu. Lah, Oke, baik. Air, Antara air, bensin juga itu cair. Anda yang bawa Kan bensin, semua menarasikan itu. saya tidak bawa bensin. Oke, hentikan, cukup ya. Bisa Kita anda, miss di sini. bisa Anda bedakan antara air dengan cair? Bisa. Dengar ya, sama-sama cair nggak? Belum tentu. Makanya saya memberikan, dengarkan cuma. Makanya saya tanyakan ke kamu, air bisa diminum kalau direbus. Bensin bisa diminum nggak? Saudara Bisa aja memang kalau diminum. Apakah Kalau mau saudara minum bisa, bensin. apakah saudara bisa membedakan antara air dengan cair? Makanya saya tadi katakan ke Zuma sebagai Kok makanya sih? Dengarkan, supaya dapat membedakan tentang cair itu, karena Zuma membawa saya tadi tentang cair. Ini Ya, cair itu bukan cuma air. Saya Sudah Zuma, saya pikir ini kita kalau berkutat di saya sini, memberikan padahal gambaran sama-sama miss. supaya Anda bisa membedakan antara zatullah, zat Allah dengan sifat Allah. Hakikat dengan sifat, supaya Anda bisa bedakan, yaitu air dan cair. Itu saya kasih gambaran, Anda lari ke bensin. Justru di sinilah saya akan membedakan Zuma berdasarkan apa yang Zuma narasikan ke saya, ya, tentang Allah yang goib, yang esensinya sudah Zuma jelaskan tadi, ya, goib adalah sifat, sementara zat itu adalah goib. Saya agak sulit mencerna makna. Kan begitu, ini catatan saya loh. Dengan Zuma saya, bilang
Allah itu goib. Zat itu adalah esensi. Maha goib. Lupa lagi kamu dengan kata-kata Suma. Dengar dulu. Nah, lupa kan? Jangan Alzheimer. Dengar supaya Anda lebih paham gitu ya. Kalau kita ingin mengidentikan antara sifat dengan zat, itu seperti air. Air itu adalah sifat wujud. Salah satu, dengar, air itu wujud. Salah satu sifatnya adalah cair. Antara cair dengan air itu beda. Antara cair dengan air itu beda. Gitu. Salah kamu memperumpamakan. Saya koreksi, Suma. Kalau kamu bilang air itu cair, bensin juga cair. Lah, jelas perbedaannya Suma. Bu, kan begitu. saya sama-sama cair. Saya hanya kamu membawa pada kata cair, Suma. Saya hanya ingin mengajari Anda untuk membedakan antara esensi dengan sifat. Makanya saya ambil analogi itu. Supaya Anda bisa membedakan. Suma, aduh, kenapa sih kamu ini? Dengarkan ya, coba teman-teman dengarkan ya. Saya mencatat loh. Kosakata yang Suma sebutkan saya catat dari awal. Ini yang nggak suka diskusi begini. Kita sudah, saya mengaku itu sebuah udah selesai. Ya. Kita masuk ke perbandingan agama saja. Kita masuk ke perbandingan agama. Suma bilang, biar clear Anda dong. Sendiri nggak paham. Biar clear. Anda tidak akan paham karena kamu bilang saya tidak paham. Anda memperbodoh diri soalnya. Sesuatu mulai yang sudah lagi sangat kan ad hominem di sini. Enggak, masalahnya kamu yang keliru dalam Anda yang memaksa saya untuk mengatakan memberikan pemahaman, tapi kebalikan. Itu ad hominem sebenarnya. Sifat saya air tidak mau itu melanjutkan diskusi kalau pola-pola kamu sama. Salah satu sifat air itu apa? Ya, teman-teman jujur ya diskusi ya semua ya. Kamu tidak bicara Kenapa begitu. Anda maksakan? Ya, salah kalau begitu kamu membangun narasi. Dengar dulu, air bukan itu wujud. Saya rekonstruksikan kembali. Zuma, air itu saya wujud. rekonstruksikan kembali karena saya punya catatan. Saya punya catatan di sini, ya. Bahkan setiap kosakata yang Suma sampaikan, saya catat supaya saya bisa memahami. Nah, sekarang Suma berbenturan kembali dengan pemahaman apa yang sudah Suma sampaikan tadi. Yaudah, suka-suka. Saya sudah mengatakan tadi bahwa ada begini Suma, dengarkan. Suka-suka Anda aja. Suma. Ya, kayaknya Anda saat ini kelihatannya saudara saya ini cuma belajar untuk Suma menyerang retorika. pribadi gitu loh. Anda cuma belajar retorika aja ini, bukan berbicara untuk jadi cerdas. Anda diskusi saya bukan mau berbicara, cerdas. Anda belajar bicara ini, ku tengok. Mau saya rekonstruksikan kembali? Saya katakan analogi yang saya mau saya kasih dengan rekonstruksikan sederhana. Kembali? Apa yang kamu sampaikan air itu wujud, air itu pribadi, air itu esensi. Enggak jujur, sifat air kamu itu bicara lebih cair. dulu tentang cair, Suma. Di sini catatan saya ada. Saya bisa rekonstruksikan kembali semua narasi kamu. Anda yang bawa ke kamu bensin. Berbicara cair kan? Air itu cair kamu bilang ya. Iya. Ketika semua bilang air itu cair, saya itu memaknai dengan kata. Coba dengarkan gantian. Ketika semua bilang air itu cair, saya katakan bensin. Justru di sini saya ingin membuat batasan ya perbedaan. Kenapa Anda lari ke bensin? Dengarkan dulu cuma. Kenapa nggak sepakat aja kita bahwa air itu wujud, sifatnya adalah cair? Setuju nggak? Masalahnya kamu yang salah menarasikan Zuma. Loh, setuju nggak dengan air itu cair? Dengarkan dulu. Jangan setuju begitu. Air itu wujud. Logika kita yang kembali diuji di sini. Sifat air itu cair, betul nggak? Setuju nggak? Kalau begitu lain lagi. Anda setuju nggak dengan tapi analogi kamu itu? mengatakan tadi air itu cair, teman-teman dengarkan kok. Ya memang air itu cair. Makanya betul, makanya kan saya bantah, dengarkan coba. Makanya kan saya bantah. Kenapa dibantah? Saya bantah karena yang cair itu bukan cuma air. Kata siapa yang mengatakan yang cair cuma air? Kata siapa? Karena kamu yang bilang air itu cair. Narasi kamu sampai di situ. Tapi saya makanya tidak mengatakan cuma air yang cair. Itu juga bukan liur Anda juga cair. Sulit. Liur Anda juga cair. Ingus Anda juga cair. Sama saya tidak pernah juga mengatakan. Kencing Anda juga cair. Ya, seimbangi aja lah. Saya Anda cair, tidak pernah mengatakan air mata Anda cair. Satu-satunya yang cair adalah air. Gimana sih orang gila ini? Nggak perlu kamu bilang, semua tahu gitu loh.
bahwa kencing Iya, itu saya cair. saya menganalogikan air itu wujud. Dengar, air itu wujudnya. Cair itu sifatnya. Di situ aja. Itu Jangan kan kau nanti tambah- step kedua kamu bilang semua. Itu analogi antara Tapi awal esensi kamu- dengan sifat. Itu Awal kamu bilang air itu. Saya ngerti kalau pada titik itu. Masuk aja, Tetapi perbandingan awal agama, kamu ayo. menarasikannya keliru Ayo, semua. masuk ke perbandingan kamu bilang agama. air itu cair. salah. Aduh. Salah kalau air itu cair. Tidak salah. Makanya saya bilang terus? bensin juga itu Terus? cair. Iya memang. Terus Justru apa saya masalahnya? memberikan perbedaan yang jelas bahwa tidak semua cair itu sama. Iya memang. Yang bilang sama siapa? Nah makanya saya justru memperkuat logika kamu semua ya untuk membedakan. Kalau kamu bicara sifat, makanya saya bilang bahwa bukan cuma air yang cair, bensin juga Iya. cair. Ada Setuju. perbedaan, makanya saya tanya, dengarkan semua. Setuju. Apakah bensin Saya bisa setuju. diminum? Saya setuju. Aduh. Kenapa larinya bensin bisa diminum? Kenapa Untuk lari ke sana? membedakan gitu loh. Bedakan Untuk apa? membedakan. Itu logika kamu, ya. Membedakan Analogi apa? kamu. Aduh. Membedakan itu apa? analogika kamu yang saya perjelas semua. Untuk membedakan supaya apa? kita mendapatkan pemahaman yang jelas. Dari soal kata pemahamannya sudah goib jelas. dan apa namanya dan zat itu yang Iya, kamu bawa sifat kepada pada esensi yang maha goib. Iya memang betul. Saya Terus masih masalahnya kabur gimana? di situ. Loh, Aduh, kalau masih cuma kabur, makanya saya kasih sebel saya analogi kalau tadi. diskusi begini. Makanya saya kasih analogi antara air dengan cair. Justru Kalau Anda analogi paham. kamu yang kabur, saya memperjelas. Di mana saya memperjelas perbedaan cair itu antara bensin dan air beda. Kenapa Anda bawa Baru kamu dapat bensin? pemahaman di situ. Kan Bensin, sama-sama cair bensin. tetapi air dan bensin beda. Sama-sama cair. Udah clear bensin aja. bensin itu wujudnya. Sifat bensin cair. Ada lagi masalah di situ? Nggak ada masalah kan? Persoalannya di sini cuma coba tenang apa dulu lagi? kamu. Tenang dulu Lah, kamu. yang nggak Dengarkan. tenang itu Coba Anda. kamu tenang. Anda yang nggak tenang. Teman-teman dengarkan ya. Saya tidak mau dengan efek-efek ketawa segala macam. Hentikan itu. Percuma. Tidak membawa Nggak, diskusi lebih baik. Sekarang kita masuk lagi ke Saya juga tema bisa kita. gunakan efek. Saya bisa juga Pak. Mau begini main-main efek kita? Silakan masuk ke tema. Ayo Nggak masuk usah. ke tema lagi. Jadi Mari mau kemana? elegan Bensin. gitu. Kita mau bahas bensin. Nggak mau minyak Logika bimoli. pertama bimoli. kamu gugur. Kamu tidak bisa Nggak mempertanggungjawabkan mau logika bahas awal solar. kamu. Nggak bahas solar Ya. lagi kita. Sudah saya gugurkan ya. Bensin sudah, Logika air kamu. sudah, bensin Pertama, sudah, ya. solar nggak mau bahas solar. Ketika saya mau rekonstruksikan kembali, kamu tidak bersedia untuk menjelaskan kesalahpahaman kamu dalam membangun logika. Apa Ya? ini? Oke, tadi saya sudah tawarkan semua. Saya sudah tawarkan kamu. Oke, kita anggap miss aja di situ. Kamu tidak mau Oke, terima. silakan. Ya, Apalagi sekarang. tadi kan saya sudah tawarkan kita miss aja, ya. Ya Artinya udah, saya mau mengarah di situ semua. ya udah. Apalagi nih? Mau Ketika saya dibahas nih? pertajam, kamu malah kebingungan. Oke, saya sudah Oke, menjelaskan kepada Jadi Bang miss ya? tentang hak. Ya, saya sudah menjelaskan Masuk lagi. tentang hakikat Tuhan saya. Ya. Oke, sekarang tolong Anda tunjukkan bagaimana Anda menjelaskan tentang hakikat Tuhan Anda. Silakan. Ya, begini ya teman-teman. Saya menunjukkan perbedaan. Saya mau ngambil titik tengah juga. Saya tidak mau terlalu frontal di sini. Ya, yang saya serang hanya cara pikir kamu cuma. Saya tidak menyerang keimanan kamu. Enggak. Ya, meskipun saya punya segudang bahasan tentang itu. Saya menyatakan kebenaran di dalam iman Kristen saya. Baik, memang ada perbedaan yang besar ya antara pemahaman Islam dan Kristen. Makanya saya mau tarik ke sini. Ya supaya juga teman-teman bisa ngerti bahwa dalam Alkitab, dalam Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Ya. Itu adalah goib. Nah, sementara dalam yang diimani oleh orang Kristen bahwa Allah itu bukan sekedar zat, bukan sekedar goib. Tetapi Allah itu dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Namanya transenden. Ya. Artinya Allah itu tidak dibatasi oleh ciptaannya sendiri. Itu kemahakuasaannya. Karena segala sesuatu diadakan oleh yang maha ada.
ada absolut. Ada absolut itu membuat segala sesuatu yang ada dengan kemahakuasaannya. Nah, kemahakuasaannya tidak dapat dibatasi oleh yang ada, yang diciptakan. Dia melampaui segala apa yang ada. Semua paham kalimat itu? Iya. Semua paham Boleh. kalimat barusan saya lontarkan? Saya paham. Oke, biar boleh kita ndak- nyambung. boleh ndak, Seperti apa yang semua pahami tunggu. dengan kalimat saya itu? Oke, baik. Seperti apa? Jadi Biar yang nyambung. pertama, ya, yang pertama saudara memfitnah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada data bahwa Allah itu zat. Itu nggak ada datanya dalam Al-Quran bahwa Allah itu Saya zat. tidak Itu mau fitnah, Zuma. Saya mencoba tolong menarik apa yang disampaikan oleh Zuma. Mana saya fitnah coba di sini? tunjukkan. Coba saudara Saya tunjukkan mengatakan kepada saya di ada mana. perbedaan. Enggak, tadi Kenapa Anda kamu bilang mengatakan, fitnah? Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah itu zat. Aduh. Di mana ayatnya itu, Bang? Saya katakan ada perbedaan pemahaman. Oh, Ya. oke. Pada tadi saya mendengarkan itu. Baik. Saya lanjutkan. Yang dipahami Ketika oleh saudara Islam, bukan Quran. Saya bilang Oke. dipahami oleh saudara Oke. Muslim. Baik. Dan apa yang dipahami Baik. oleh Kristen. Ya. Oke. Semua Oke. menjelaskan Baik. dari apa yang semua jelaskan kan tadi. Abang bisa nggak kita bicara gantian? Katanya mau elegan diskusinya. Anda kan tadi sudah menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam Kristen. Izinkan saya berbicara untuk menanggapi. Iya, makanya saya dengarkan. Boleh. Baik. Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 121 nomor 4, di situ dikatakan penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Apakah Yesus bisa masuk di situ sebagai hakikat Tuhan? Karena orang Kristen selalu mengatakan dulu, Yesus itu saya buka sehakikat dulu. dengan Karena saya Bapak. tidak hafal juga. Iya, Entar. silakan. Saya buka dulu ayatnya. Oke, silakan. Ya, Mazmur berapa tadi? Oke. Mazmur berapa? 121 nomor 4. Bentar ya, 121 nomor 4. Di situ dikatakan Oke. penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Sesuai dengan apa yang tadi ayat yang saya bacakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sekarang orang Kristen mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah Yesus bisa dikategorikan sebagai hakikat Tuhan yang tidak mengantuk dan tidak tidur? Silakan. Ya teman-teman, inilah yang saya tidak suka pola diskusi semua begini. Kita belum clear tentang pembahasan kata Allah dalam kemahakuasaannya. Sudah langsung loncat kepada Yesus. Tidak sampai hari kiamat pun cuma kamu tidak pernah akan memahami tentang siapa Yesus kalau kita tidak runut membahasnya. Mari kita bahas dulu tentang keberadaan Allah di dalam kekuasaannya. Tadi pertanyaan saya kepada Zuma, apakah Zuma memahami kalimat yang saya sampaikan kepada Zuma? Zuma bilang iya, tetapi ternyata tidak dipahami. Langsung loncat kepada Yesus itu. Ya dikutip juga dari Mazmur tadi, nggak ada hubungannya. Anda Oke, kan Zuma, mengatakan sekarang kita gantian, mengikuti aja. Oke, sekarang Iya. giliran kamu ya. Giliran Oke. kamu dulu ini ya. Oke. Ada 4 Oke. menit Iya. 55 detik. Silakan. Oke. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Tuhan dalam Kristen itu konsepnya transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya kan? Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak dibatasi oleh makhluknya, kekuasaannya tidak dibatasi oleh makhluknya. Yesus itu makhluk. Dan kekuasaan Tuhan ketika ada pada diri Yesus itu sudah sangat terbatas. Yesus tidak bisa melawan rasa ngantuk. Yesus tidak bisa melawan rasa lapar. Yesus tidak bisa menahan rasa takut, serba kekurangan, dan seterusnya. Nah, berarti argumentasi yang Anda bangun itu bertentangan sangat-sangat berat dengan fakta yang ada tentang sembahan Anda yang bernama Yesus itu. Orang Kristen menghakikatkan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Tetapi Yesus terpenjara oleh ruang dan waktu. Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa disebut Tuhan Yesus ini? Sementara ketika kita berbicara mengenai hakikat pencipta,
Itu tidak terbatas. Namanya Tuhan tidak terbatas, ya tidak terbatas. Ketika dia turun derajat, berarti dia terbatas. Makanya dikatakan maha hidup. Kenapa dia disebut maha hidup? Karena dia tidak akan mengalami mati sedetik pun. Karena dia tidak bisa mengalami mati, maka dia tidak kapan dia menjadi makhluk, maka dia akan tersentuh oleh dimensi kematian. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Dan memang Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia ciptaan Tuhan. Dia makhluk Tuhan yang diutus Tuhan sebagai nabi dan rasul untuk makhluk Tuhan kepada Bani Israel. Tetapi orang Kristen menjadikannya menjadi Tuhan sehingga narasi-narasi tentang hakikat Tuhan bertabrakan dengan kondisi Yesus. Itu fakta, itu real. Maka ketika kita berbicara mengenai esensi pencipta, maka lebih tepat di Islam. Esensinya adalah maha goib. Sebagai maha goib, tidak bisa tersentuh oleh dimensi biologis. Karena dia maha goib. Tuhan Anda tersentuh oleh sesuatu yang disebut biologis. Dia jadi daging. Bukan Tuhan itu. Bukan maha goib lagi. Kalau seperti itu adanya. Sedangkan sifat maha goib ini masih terekam di dalam kitab saudara. Contoh. Di 1 Timotius 6 nomor 16. Di situ jelas terekam sekali bahwa Tuhan itu maha goib. Tuhan itu maha goib. Itu terekam di dalam kitab Anda sendiri. Saya ulang lagi. 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan langit dan bumi itu maha goib. Yesus gak bisa dia. Makanya saya katakan dalam Mazmur 121 nomor 4. Penjaga Israel itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah Allah yang kami sembah. Sedangkan Yesus tidur. Yesus tertidur. Maka dia tidak bisa sehakikat dengan Allah. Yesus tidak bisa sehakikat dengan pencipta. Karena Yesus cuma ciptaan. Anak orang Yesus itu. Anak orang. Cuman karena Kristen terjebak oleh ajaran Farisi, maka Kristen menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dalilnya di KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Saya kira cukup. Yesus tidak bisa sehakikat dengan Tuhan karena Yesus tidur, Yesus mengantuk, Yesus lapar, Yesus manusia. Dia kemudian memiliki sifat, bukan sifat Tuhan tapi sifat makhluk. Demikian. Oke, semoga jaringan tidak bermasalah ya. Oke, timernya. Masih ada 18 detik. Silakan coba. Ini mau dihabiskan 4 menit, kelamaan Bang, kelamaan. Karena pasti Anda akan sudah, muter-muter aja. Ya. Enggak, kita kembali aja pada pola ya. Supaya Ya, tidak silakan. nabrak-nabrak gitu berdiskusi. Kamu kan mau tertib. Teman-teman juga bilang di sini gitu ya. Gantian ya, silakan aja buat undangannya. Mana belum ada, ini belum muncul di saya gitu. Gimana caranya? Gimana nih, mau terima atau di mana nih? Oke. Tanding ulang. Oke, silakan. Enggak, saya sudah mulai paham. 3 bulan sejak digunakan, tadi malam saya dapat pemahaman dari Dalbo itu, ya, yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Dari awal sampai berakhirnya diskusi tidak bisa dijawab. Demikian juga ya kali ini sudah ditunjukkan oleh Zuma. Zuma tadi saya membawakan tentang keberadaan Allah yang dipahami oleh orang Kristen. Dia adalah yang ada absolut, dia yang maha ada. Segala sesuatu diadakan oleh dia. Dan apa yang ada tidak dapat membatasi yang ada itu. Dia melampaui segala apa yang ada. Karena dia adalah transenden. Itu disebut transenden. Saya tanya kepada Zuma tadi, apakah memahami tentang Allah yang ada ini? Yang tak dapat dibatasi? Paham. Ternyata penjelasan berikutnya tidak nyambung dengan apa yang saya tanyakan tadi. Dengan Allah yang transenden. Kalau Allah tidak dapat dibatasi, memang dia tidak dapat dibatasi. Manusia pun tidak dapat membatasi Allah.
Logikanya, kalau Allah dapat dibatasi, maka dia bukanlah Allah. Kalau dia bukanlah Allah, maka tidak mungkin ada alam semesta. Siapa yang memelihara alam semesta ini dengan segala keteraturannya? Dia terus bergerak dengan teratur. Dia terus bergerak, dan membesar. Sehingga tidak mungkin manusia dapat mengukur kebesaran alam ini. Artinya, para ahli fisika sampai sekarang tidak bisa menduga sebesar apa alam semesta ini. Kita berdiam dalam tata surya kita. Tata surya kita ada dalam galaksi kita. Kita punya galaksi tetangga namanya Andromeda. Kita ada di Bima Sakti. Ada miliaran galaksi sampai tak terbatas jauhnya. Artinya saya menjelaskan kepada semua, Allah itu tidak mungkin dapat dibatasi oleh seluruh alam semesta, termasuk makhluk. Makanya apa yang dan memberikan perbedaan apa yang dialami. Ini jaringan kita ya, teman-teman, atau jaringan dia? Tunggu ini baru muncul. Tadi sempat menyimak apa yang saya jelaskan. Allah yang transenden dan tidak dapat dibatasi oleh ciptaan. Karena kalau dia ada, jangan kamu samakan bahwa kalau dia ada di bumi, dia tidak ada di ujung dunia yang lain. Tidak begitu pemahaman dalam iman Kristen tentang Allah itu. Silakan kalian menganggap Allah itu goib ya. Allah itu zat. Tetapi Allah tidak berada di dalam ciptaannya, dalam pengertian ada cuma ada pada satu titik. Keadaannya atau dia yang maha ada, melampaui segala apa yang diciptakan dari apa yang ada yang diciptakan itu. Ya, termasuk manusia tidak dapat membatasi kealahannya. Saya katakan, kalau manusia dapat membatasi kealahannya, ya, maka alam semesta tidak ada lagi. Termasuk Suma tidak ada di hadapan saya. Kenapa? Siapa lagi yang mengatur alam semesta ini? Yang bergerak secara teratur. Kalau Allah sudah tidak ada. Karena cuma ada dalam wujud manusia. Ya, nah makanya Suma, kita bahas secara perlahan-lahan. Seperti kita mau memijit dari tentang kata Allah yang maha ada, ya, ada yang absolut. Kata absolut saya percaya Suma ngerti sebagai seorang akademisi. Ya. Makanya tadi saya mencoba pemahaman Suma ya tentang kealahan itu supaya saya dapat memahami dengan benar Allah yang dipahami oleh Suma. Ya, sehingga Suma menjelaskan itu. Saya punya catatannya loh. Dia yang goib, tetapi dia juga adalah zat. Saya mencoba membawa apakah ada perbedaan, Suma bilang ada. Tetapi pada akhirnya dalam narasi terakhir tadi tentang Allah itu, Suma mengatakan bahwa Allah itu dalam kegoibannya ada esensinya, maha goib. Kan begitu, makanya agak kabur juga. Nanti diperjelas ketika mengatakan pada cair. Justru saya mempertegas itu, cair macam-macam, ada bensin, ada air. Ya, justru saya yang membedakan itu. Nah, saya kembali kepada Allah yang maha ada. Dia tidak mungkin dapat dibatasi dengan ciptaannya, termasuk daging. Oke? Silakan. Oke. Ini sesi bertanya ya. Saya ingin tahu. Saya kembali. Coba saya sudah kembali kepada alur yang kamu bawakan. Saya sudah ngikuti aja. Allah sudah clear ya, tidak dapat dibatasi. Iya. Oke. Sekarang saya sudah masuk pada cuma itu. Allah yang menjadi. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging. Faktanya Yesus. Jadi gini supaya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena dia manusia. Karena berarti dia dibatasi manusia. daging. Berarti dia dibatasi makhluk. Dengar, pengertian batasan. Dengar kan ya? Pengertian dia dibatasi batasan. makhluk. Dengar dulu semua. Makanya kalau kamu dengar apa ya yang saya jelaskan tentang Allah yang transenden,
Saya tanya, mari kita uji kalau dibatasi. Saya tanya ke kamu. Yesus dia mengaku. menyembuhkan ya. Yesus ya. mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia dibatasi oleh kemanusiaannya. Tuhan Anda dibatasi oleh kemanusiaannya. Tuhan Anda dibatasi oleh sifat kedagingannya. Katanya tidak terbatas, tapi dia dibatasi oleh makhluk. Katanya tidak terbatas oleh daging. Faktanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia masih berdoa dan meminta, dan bahkan berkata-kata pun dia tak bisa dari dirinya sendiri. Gimana dong? Mana buktinya? Ayo, silakan. Saya jelaskan ya. Cuma, apakah alam materi bisa membatasi dirinya? Nggak mungkin, termasuk dagingnya tidak dapat membatasi. Yesus menyatakan ya, karena dia manusia. Ya, justru dia karena manusia. daging, justru tetapi karena dia juga makhluk. Allah. Dengar semua. Tidak, Allah tidak dibatasi ya, tidak dapat dibatasi. Dengarkan. Dia terbatas. Jangan dulu potong. Saya memberikan jawaban, saya merespon pertanyaan kamu. Tolong kamu diam dan dengarkan. Kenapa Yesus tidak bisa saya berbuat merespon apa-apa? pertanyaan kamu. Jangan dipotong. Karena kenapa ini poinnya. Yesus tidak bisa Saya berbuat mau tanya, apa-apa? dengarkan dulu. Yesus juga dalam keadaan manusia, memang dia terbatas, dia manusia kok. Berarti Anda dia tadi manusia, mengatakan memang terbatas. Tetapi Allah, dengarkan coba. Berarti Tuhan Anda dibatasi. Allah di dalam pribadi Kristus, dengarkan semuanya. Allah yang diam di dalam Kristus tidak dapat dibatasi. Itu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus manusia. Bukan Tuhan kan? Loh, dengarkan, dia adalah manusia, cuma dia bukan manusia, Tuhan. dia juga adalah Allah. Loh, berarti dia adalah manusia, Tuhan. dia juga adalah Allah. Berarti dia adalah Tuhan yang Kita mau terbatas. sautan begini atau saling memberikan pemahaman? Saya hanya butuh itu kejujuran. yang saya tidak mau dari cara diskusi. Tuhan Anda, ya? berarti Tuhan Anda saya punya berikan keterbatasan. Manusia dapat dibatasi ya. Manusianya dapat dibatasi. Dia bisa tidur, dia bisa makan, dia bernafas, ketika Tuhan dia Anda berdoa. menjadi manusia, dia terbatas. Kapan saya bisa memberikan jawaban? Ketika Tuhan Anda jadi manusia, dia terbatas. Dia manusia, saya tegaskan ya. Dengarkan dulu Zuma. Silakan. Mau diskusi atau mau menang sendiri? Silakan. Dengarkan Zuma. Manusianya dapat dibatasi, tetapi kealahannya yang diam dalam rupa manusia tidak dapat dibatasi. Buktinya, mau bukti? Mau buktinya? Jelaskan aja. Ya? Nanti saya ngomong. Dengarkan dulu. Manusianya dapat dibatasi. Manusia memang terbatas, tetapi kealahannya di dalam rupa manusia tidak mungkin dapat dibatasi. Buktinya apa? Ya, saya berikan buktinya. Kamu bilang tadi air itu cair. Ya, secara fisika, Zuma, secara fisika, setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan tekanan yang sama seberat benda itu. Kamu paham itu? Hukum Archimedes? Nah, saya tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu. Apakah air dapat membatasi Yesus itu? Pengaji, thank you Bang Ferry. Udah nggak jelasin aja Tuhan yang terbatas itu. Yesus, siapa dia? Silakan aja Anda siapa menjelaskan. dia gitu loh semua ya. Saya membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Makanya air, dengarkan coba. Air tidak dapat membatasi Yesus itu sendiri. Ya, hukum-hukum fisika ya tidak dapat membatasi Yesus itu. Ya, air itu materi. Yesus manusia juga kalau materi. Ya, dia daging. Tetapi kenapa air tidak dapat membatasi dia? Ya. Sama dengan kapal laut. Kenapa Yesus tidak justru Yesus melawan hukum-hukum fisika? Siapa dia? Karena dia adalah pencipta alam semesta. Makanya alam semesta tunduk kepada dia. Siapa manusia yang dapat menghentikan Siapa manusia yang dapat menghentikan angin? Siapa manusia yang dapat menghentikan gelombang? Siapa manusia yang dapat menghentikan badai? Manusia kan? Tetapi alam tunduk kepada Yesus itu sendiri. Saya memberikan bukti loh. Dan itu dikatakan Alkitab. Saya mau membalik. Apakah mau saya mirroring? Silakan. Mau saya mirroring? Silakan. Tuhan saya bukan manusia. Pemilaan cuma. Enggak, saya tidak mau mirroring. Meskipun juga jelas saya.
Anda mau mirroring, dengarkan, Anda mau mirroring gimana? Tuhan saya bukan makhluk. Enggak, beda dengan Tuhan Anda, Yesus, makhluk. Begini aja ya, saya tidak begini. Sekarang kamu jelaskan Tuhan Anda. Ya? Kan tadi sudah. Tuhan kamu adil enggak? Tuhan kamu adil enggak? Tuhan saya tanya, Tuhan kamu adil. Saya mau pernyataan Anda. Jadi satu saya lagi nih. Saya mau tahu pernyataannya. Tuhan Anda adil atau enggak? Pindah lagi kita ini. Jadi kamu enggak tertib di sini semua ya? Ya, kita kan berbicara tentang kealahan. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Saya sudah menjelaskan, dia tidak terbatas. Allah yang diam di dalam rupa manusia. Anda tadi mengatakan manusianya Tuhan Anda terbatas. tidak terbatas. Tetapi Allah yang diam, ini waktu saya cuma. Kamu yang nggak tertib. Bukannya ini waktu kamu yang membuat ini, tapi kamu yang tidak tertib. Allahu Akbar. Ini waktu kamu baru kamu sematkan. Ya sudah, kita nggak perlu lagi waktu-waktu ini. Silakan aja. Tapi jangan menyela gitu. Ya. Tadi Abang mengatakan, saya mengatakan manusianya terbatas. Tuhan ya. Anda tidak dibatasi. Yesus dibatasi mengatakan, oleh aku dan makhluk. Bapa adalah satu. Tidak saya dibatasi oleh kan, daging. Tidak dibatasi dia. Yesus itu adalah Tuhan, turun ke bumi menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia terbatas. Iya. Katanya Tuhan manusia terbatas karena manusia, Suma. Nah, kalau dia bukan Tuhan manusia, dia tidak layak. Jadi daging. Dengarkan, Suma. Kalau dia bukan manusia, dia tidak layak untuk menjumpai manusia. Iya, katanya Tuhan Anda nggak dibatasi oleh makhluk. Katanya Tuhan Anda nggak dibatasi dia makhluk. Manusia. Loh, dengarkan. Berarti dia terbatas. Berarti Tuhan Anda dibatasi makhluk. Allah tidak dapat dibatasi dengan makhluk, dengan kedagingannya. Buktinya? Dibuktikan kan? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kamu cuma pada konteks itu ya. Dia tidak berbuat apa-apa. Pernyataan dia dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Ya? Berarti dia terbatas. Allah menyatakan diri. Kealahannya tidak terbatas. Tetapi Tuhan dia dalam Anda rupa manusia. Diri. Ya? Tuhan Anda menyatakan diri dalam bentuk terbatas. Anda menjilat pernyataan Anda sendiri. Dengarkan ya Suma. Saya katakan, kalau dia ya menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan cuma menjadi manusia tok. Kalau dia cuma menjadi manusia tok, logikanya, dengarkan. Saya masuk kepada logika. Kalau dia cuma menjadi manusia tok, dengarkan dulu, jangan dipotong. Kalau kamu potong, lebih hentikan. Kita tidak berdiskusi secara elegan. Enggak, saya cuma tadi sudah kita diatur dengan waktu. Anda mengatakan Tuhan sekarang, Anda tidak dibatasi oleh makhluk. Waktu yang sisa ini, ntar dulu semua. Saya berikan kembali waktu yang sisa ini 3 menit lebih kepada Anda. Sebentar, berikan waktu saya untuk menjelaskan ya. Silakan. Tadi di awal Anda berapi-api mengatakan Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging. Tuhan Anda tidak dibatasi oleh makhluk. Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia. Yesus turun ke bumi, Bang. Dari langit turun ke bumi jadi manusia dia. Terbatas. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa lawan ngantuk. Tidak bisa lawan kemudian rasa laparnya. Tuhan Anda terbatas jadinya. Yang benar adalah ketika Yesus itu bukan Tuhan. Tapi faktanya Anda menuhankan Yesus yang serba terbatas. Anda menuhankan Yesus yang serba tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa Anda menjilat ludah Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia, tidak bisa dibatasi oleh makhluk, tidak bisa dibatasi oleh daging. Ternyata daging membatasi Tuhan Anda. Tuhan Anda turun ke bumi. Efesus Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Mengambil rupa manusia. Setelah mengambil rupa manusia, Tuhan Anda jadi terbatas. Tidak bisa berbuat apa-apa. Halo. Gimana lagi? Itu fakta, itu real. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas, itu maunya Anda. Tapi faktanya Anda menuhankan makhluk yang terbatas. Alias Anda salah sembah. Anda bukan menyembah Tuhan, tapi Anda menyembah makhluk Tuhan bernama Yesus. Begitu saudara Cleo. Boleh nggak? Habis ini saya izin dulu 10 menit.
Habis itu kita lanjut lagi. Selesaikan waktu kamu. Oke, saya ibadah 10 menit. Saya mau Habis itu clear, kita lanjut. jangan dijedah. Kamu yang menentang saya masuk. Enggak, saya harus ibadah dong. Oke, Pak. saya mau tahu alasan kamu yang oh ya, oke. Gitu dong. Saya Oke, kalau maghrib begitu dulu kita 10 sudahi menit. dulu ya, nanti lanjut ya. Silakan beribadah Oke. ya. Oke, Ya. 10 menit sampai saya 15 ulangi, menit. Cuma jangan ad hominem ya. Jangan Oke. ad hominem. Kamu berulang melakukan Oke. itu ya. Baik, baik. Oke ya. Oke, makasih Bang, Kita makasih. akhiri dulu. Oke, Ya. sip. Oke, saya tunggu ya. Oke. Teman-teman, kita harus tetap kemudian menerima undangan beliau. Kenapa kita menerima undangan? Karena setelah saya debat dengan pendeta Leo ini, itu akan naik pendebat-pendebat kelas-kelas kakap di situ di Komalnya, memberikan arahan-arahan dan seterusnya. Nah, kita harus muncul lagi di sana habis ini. Jadi jangan kemana-mana, biarkan dulu anak api naik ke sini barang 15 menit, ya 10 sampai 15 menit. Saya cuma 3 rakaat dulu, habis itu kita kembali menerima undangan beliau. Kenapa harus di Pak Leo? Karena saya mau memperlihatkan pendebat-pendebat kelas kakap, penghujat yang sering nongol di situ. Di situ sering masuk orang-orang hebat, tapi cuma curhat-curhatan. Nah, cuman jemaat yang tidak suka polanya sehingga Komalnya itu tidak ramai. Teman-teman, Komalnya tidak ramai. Tapi paling tidak di mana ada Bang Suma, di situ akan ikut minimal dari 8.000 penonton, minimal 10% ada oten yang bisa menyimak. Bagaimana seorang pendeta kita buat linglung kayak tadi. Tuhannya tidak terbatas, Tuhannya tidak bisa dibatasi manusia, Tuhannya tidak batasi daging, Tuhannya tidak batasi makhluk. Faktanya Tuhannya jadi Yesus terbatas deh. Terpenjara dia.